Perkalian. Dalam bahasa Indonesia, kata dasarnya adalah kali yang menunjukkan banyaknya pengulangan. Dalam matematika, perkalian memiliki konteks pengulangan, yaitu apa? Penjumlahan berulang. Jadi perkalian itu artinya adalah penjumlahan berulang. Contoh, misalnya kita memiliki penjumlahan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, berarti ini 3-nya dijumlah sebanyak berapa? 4. Nah, berarti penulisannya adalah 4 dikali 3. Jadi 4 kali 3 itu bukan 4-nya ada 3. Tapi kalau kita baca baik-baik, 4 kali 3, ya kan ini dibaca 4 kali 3. Ya kan? Dibaca 4 kali 3. Nah, 4 kali 3, nah, artinya ada 4 kali 3. Jadi 3-nya ada 4 kali gitu. Jadi dijumlah sebanyak 4. Maka penulisannya 4 kali 3, bukan 3 kali 4. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga begitu. Misalkan minum obat ya, babe minum obat ya 3 kali 1 hari. Nah, arti 3 kali 1 hari menunjukkan bahwa skala waktunya gitu. Misalkan pagi 1, siang 1, malam 1. Berarti 1 kali minum obat itu ada 3. Yaitu apa? Satunya ada 3 maksudnya. Jadi satunya pagi, satunya siang, satunya lagi malam. Makanya 3 kali 1 hari. Ya, itu kan kalau ditulis jadinya ya bentuknya adalah ya 3 dikali 1, bukan 1 dikali 3 gitu. 3 kali 1. Itu berarti satunya ada 3. Satunya dijumlah sebanyak 3 kali. Gitu. Tapi bukankah sama aja, kalau misalkan contoh misalkan gini. Ya. Yang ketiga itu misalkan 3 dikali 4. Ya, 3 dikali 4 itu kan berarti 3 kali 4 ya. 4-nya ada 3. Bukankah kalau misalkan kita tulis 3 kali 4 dengan 4 kali 3 hasilnya sama? Ya, ini kan hasilnya berapa? 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Nah, jadi ini 4 kali 3 juga hasilnya 12. Bukannya sama aja? Ya memang gitu, tapi akan menjadi masalah kalau misalkan kalian ketemu soal yang meminta untuk menyajikan perkalian dalam bentuk garis bilangan. Contoh misalkan gini. Tadi ya 4 kali 3 dengan 3 kali 4 ya. Nah, ini penulisan untuk 4 kali 3. Ya. Ya, penulisan garis bilangan. Ya, ini 0 1 2 3 4 5. Ya. Panjang bener ini. Ya. 4 kali 2 deh. Biar nggak terlalu panjang ya. 5 6 7 8 9. Ya, penulisan garis bilangan dari 4 kali 2. Nah, dimulai dari 0. Nah,
Kemudian 4 kali 2 berarti kan penjumlahan 2 sebanyak 4. Berarti lu diminta untuk melangkah. Ya sekali melangkah itu sebanyak 2. Berapa kali? 4 kali. Gitu. Berarti nih 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, berakhir di sini. Ya, ini hasilnya. Ya, ini berarti kan ini plus 2, ini plus 2, plus 2, plus 2. Nah, akan menjadi masalah kalau misalkan ini kita anggap sama seperti ini kita anggap sebagai 4 kali 2 itu berarti penjumlahannya 4 sebanyak 2 kali. Itu akan salah. Karena kalau misalkan kita menulis ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita mulai dari 0. Nah, kalau misalkan kita setiap melangkahnya 4, ya, itu berarti penulisan dari 2 dikali 4. Ya, 2 kali 4 berarti kita lompat sejauh 4 sebanyak 2 gitu. Berarti 1, 2 gitu. Toh hasilnya sama-sama 8 memang. Tapi kalau misalkan kalian disajikan soal dalam bentuk garis bilangan ini dan pilihan ganda, ya kalau kalian pilih ini untuk 4 kali 2 maka kalian akan salah gitu. Nah, kemudian perkalian itu banyak cara penulisannya. Ya, penulisan simbol perkalian. Ya, penulisan simbol perkalian itu ada 3 yang mau gua kasih tahu di video ini. Pertama, itu dengan tanda silang. Ya, tanda silang yang X tapi tidak terlalu besar tanda silangnya. Ya, contoh ya kayak tadi yang gua kasih tahu ya. Contoh misalkan ya 3 dikali 4. Ya, di tengah-tengah antara 2 bilangan dan dia tanda silangnya nggak begitu besar. Ya. Terus yang kedua, titik tengah. Titik tengah. Nggak terlalu besar juga titiknya. Ya. Contoh misalnya 3 dikali 4 dah gini doang. Ya, jadi 3.4 itu berarti 3 kali 4. Hasilnya 12. Ini juga 12. Ya. Nah, biasanya ini dipakai pada aljabar eksponen. Ya, untuk menghindari kekeliruan antara X dengan tanda kali gitu. Bedanya di mana? Nah, supaya lebih jelas bedanya maka digunakanlah tanda titik tengah. Gitu. Misalnya gini. Contoh lagi ya ini ya, misalkan 2x kuadrat dikali dengan x pangkat 5. Nah, ini ya biasanya ditulis seperti ini titik tengah. Karena kalau misalkan kita tulis seperti ini banyak yang keliru. Maka supaya nggak keliru dalam aljabar ditulislah dalam bentuk titik tengah aja. Nah, kemudian tanpa simbol. Ya. Tanpa simbol atau secara implisit. Contoh, ini biasanya digunakan dalam aljabar, yaitu misalkan 3x. Ya, 3x itu menandakan bahwa dia berarti 3 dikali dengan x. Gitu, atau 3 titik x, atau 3 dikali x. Gitu. Atau bisa juga dalam bentuk 2 dalam kurung ya 3 tambah 4. Nah, ini berarti 2 dikali dengan yang ada di kurung, yaitu 3 tambah 4. Gitu ya. Selanjutnya tinggal diselesaikan aja menurut skala prioritasnya. Nah, ini kan di dalam kurung masih bisa dijumlahin, maka jumlahin dulu.
Itu baru dikali dengan 2. Kalau emang kita mau menggunakan distributif bisa aja jadi 2 dikali 3 ditambah dengan 2 dikali 4, tapi itu nanti gitu ya. Tapi yang jelas inilah cara menuliskan perkalian ya, ada 3 yaitu ini. Nah, perkalian ya, bagaimana cara menyelesaikan metode perkalian? Yang paling umum itu adalah metode bersusun. Perkalian bersusun. Metode perkalian bersusun ini misalkan berapa? Puluhan dengan satuan, yaitu 72 dikali 3 misalkan. Bagaimana menyelesaikannya? Ya. Nah, ini berarti 2 dikali 3. Ya, berapa 2 dikali 3? 6. Nah, setelah 2 dikali 3, nah giliran 7 dikali 3. Dari bawah ke atas. Ya, 3 dikali 7 berapa? 21. Lagi. Misalkan 89 dikali 3. Ya. 89 dikali 3 berarti 9 kali 3 berapa? 27. Nah, 7-nya dulu simpan sebagai satuan. Nah, puluhannya si 2 itu taruh di atas 8. Ya, disimpan. Nah, kemudian ya 3 dikali 8. Berapa 3 dikali 8? 24. 24 nanti ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 2 ini. Berapa 24 tambah 2? 26. Gitu. Terus misalkan ratusan ya, 123 dikali 12. Ya. Berarti ini 3 dikali 2 itu 6. Lalu kemudian 2 dikali 2 itu 4. Nah, kemudian 2 dikali 1 berarti 2. Nah, kemudian ini kan udah nih. Nah, digitin di depannya. 1 kali 3 berapa? 3. Tapi simpennya di sini. Di bawah 4. Bukan di digit terakhir. Nah, 1 kali 2, 2. 1 kali 1 ya 1. Berarti kalau misalkan dijumlah. Nah, dijumlah hasilnya adalah 6, 7, 4, 1. Terus kalau misalkan kita diketemukan dengan kasus perkalian misalnya gini, 1200 dikali dengan misalkan 6000. Apakah kita harus menyusunnya? Ya, dengan perkalian bersusun ya nggak perlu sebenarnya. Dia susun misalkan 1200 dikali 6000 ke bawah gitu, nggak perlu lah gitu ya. Nah, yang kita perlukan hanyalah apa? Cukup menyimpan saja nolnya yang ada. Ya, 1200 berarti kita simpan nolnya 2. 6000 berarti simpan nolnya 3. Ya, kita kalikan saja 12 dikali 6 gitu. 12 dikali 6 berapa? 12 dikali 6. Ya, 2 dikali 6 itu 12, simpan 1, 6 dikali 1 6 tambah 1 7. Ya udah. Kita punya angka 72 gitu ya. Tinggal nolnya tambahan di belakang ada berapa? 1 2 3 4 5. Ya udah berarti 1 2 3 4 5. Berarti berapa nih? 7.200.000 gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu disimpan-simpan? Ya bisa. Ya itu akan bisa dibuktikan nanti dengan konsep bilangan berpangkat atau eksponen, tapi itu nanti dulu. Oke. Ya sekian ya tentang perkalian dan tips-tipsnya. Ya cara-cara menyelesaikannya ya, yaitu dengan metode bersusun yang paling mudah. Gue harap kalian di sini yang belum lancar bisa diperlancar perkaliannya, karena ini adalah sebuah kunci dari berhitung. Ya, oke. Semoga bisa dipahami.